Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,34%. Dengan total market cap mencapai di 2,67 triliun US dollars, dan untuk hari ini Bitcoin dominance meningkat tipis sebesar 0,04% ya. Nah, untuk BTC walaupun sekarang oke, sayangnya daily close jam 7 pagi tadi itu di bawah dari MA50 dan bahkan juga sedikit di bawah dari 84.000 ya. Jadi daily close-nya itu tadi pagi di angka 83.712 ya. Ya, masih oke, struktur masih bagus ya, masih membuat higher high, higher low, higher high ya. Nah, tetapi ya sayangnya PR mempertahankan MA50-nya gagal ya. Ya sudah, coba kita lihat lagi hari ini apakah bisa reclaim lagi atau tidak ya. Oke, itu untuk di daily dan ini adalah hari Senin. Maka dari itu weekly close ya. Weekly close juga oke ya. Dia totalnya itu ngepump 6,85% selama seminggu ke belakang. Nah, kita sudah bahas ya sekarang yang menjadi main main resistance bagi Bitcoin adalah BSB. Dan BSB ini pun cukup dekat dengan dengan struktur lower high di sini ya. Nah, jadi sama ya di daily maupun di weekly ya. Yang penting itu yang paling utama lah ya di awal, yang paling mendasar lah mungkin itu ya adalah struktur ya. Struktur dari Bitcoin walaupun berhasil kemarin mantul di MA50 which is good ya. Tetapi dia masih struktur yang bearish di weekly-nya ya. Lower high, lower low, lower high, lower low ya. Nah, makanya jadi sangat penting sekali untuk Bitcoin bisa mulai membentuk weekly close yang higher high ya. Berarti PR besar di weekly-nya adalah weekly close di atas dari 86.000 lebih 75 USD ya, karena ini adalah struktur weekly yang terbentuk di sini ya. Jadi PR besarnya adalah di weekly close di atas dari 86.100 lah mungkin kalau kita bulatkan ya. Itu PR besarnya, tapi menurut gua akan cukup sulit juga karena BSB-nya sedang menghalangi juga di sini ya. Jadi tinggal kita lihat aja ya apakah dia akan ada rejection dulu, mungkin mirip-mirip seperti di sini ya, ada rejection dulu ya, melemah dulu, atau jangan-jangan ya cukup kuat momentumnya bisa lanjut ke atas begitu ya. Nah, sebelum kita lanjut chartingnya, gua masuk dulu ke news ya. News ini altcoin sih sebenarnya ya, tapi terjadi tadi subuh dan ya lumayan bikin wah ya. Karena gini, dropnya gila ya. Ya apa itu? Ya pasti kalian tahu lah ya, Mantra. Ya, Mantra ngedam sebesar 82,42% ya. Kalau weeknya itu dalam sehari ya, itu sampai paling dalamnya itu minus 94% ya. Nah, tentunya ini dicurigai rug pull begitu ya. Collapse-nya lebih dari 90% hanya dalam 24 jam begitu ya. Dan ini dibandingkan dengan Luna ya. Buat lo yang nggak tahu dari cycle sebelumnya ya, Luna ini cukup gila lah ya. Dia sempat masuk ke top 10 ya, dan bahkan di masa itu dia melawan BTC ya. BTC udah mulai turun, udah lewat dari kuartal 4 2021 ya, udah mulai melemah, udah masuk ke bear market. Mantra masih ngelawan beberapa bulan. Bukan Mantra, Luna dulu waktu itu masih ngelawan beberapa bulan ya. Tapi setelah itu terjun payung dan ya hasilnya berantakan. Nah, banyak orang yang ingat ke Luna dan merasa ini mirip-mirip seperti Luna ya. Kita bahas detailnya. Jadi ini terjadi di tanggal 13 April kemarin ya, di mana Mantra atau Om itu drop dari $6,3 sampai ke 0,5 ya, 0,5 USD. Wow ya. Dan gilanya apa? Ini market cap-nya nggak kecil ya, 6 miliar USD. Walaupun ya nggak selevel ini ya, nggak masuk ke top 10 ya, nggak masuk ke top 10, tapi ya 5 miliar USD atau 6 bahkan di sini ya. 6 miliar USD itu nggak kecil tentunya ya. Nah, di sini banyak yang bilang atau beberapa traders yang mengkarakteris ini sebagai suatu rug pull begitu ya. Dan bahkan ada juga yang sempat ngomong bahwa ini jangan-jangan tim dari ya itu rug pull, itu definisi dari rug pull, di mana timnya ini sebenarnya ngebuang token mereka ke market, makanya harganya terjun payung begitu ya. Nah, tetapi belum clear sekarang seperti apa ya. Dan kalau bisa dibilang ya statement dari si tim Mantra ya, dari co-foundernya si Mantra ini si JP Malin, dia ngerespon bahwa si token Om ini collapse-nya itu bukan karena mereka begitu ya. Dan Telegram grupnya pun kan sempat dibilang sudah off, tiba-tiba kayak kabur mereka. Enggak, katanya Telegram grupnya juga masih on, menurut mereka seperti itu ya. Dan mungkin yang paling penting menurut si Malin ini,
token dari si tim atau ya kesannya kan kita tahu ya kalau misalkan di tokenomics itu kan suka ada token yang dipegang oleh tim dev begitu ya, token yang mereka hold buat ya mungkin buat pendanaan dan lain-lain lah ya. Nah itu pasti dalam custody dari si timnya itu sendiri. Nah tinggal mungkin kalau saran dari gua ya buktikan karena ini kan kripto nih ya, lu bisa buktikan secara on chain bahwa indeed gua masih pegang tokennya ya, tinggal gitu aja sih sebenarnya ya. Tapi ya kejadian ini sekali lagi menjadi suatu menjadi suatu reminder pentingnya aturan 70-30 ya. Dan kalau kita mau ngomong fundamental mantra itu bagus loh ya. Di Januari kemarin dia baru saja mendapatkan investment deal sebesar 1 miliar USD ya. 1 miliar loh. Berarti kebayang 1/6 dari market cap dia, which is quite big ya. Nah, dan dia juga dapatnya itu dari konglomerat Damak disebutnya ya. Nah, ini gue nggak tahu dari mana ya Damak ini ya. Tapi intinya 1 miliar USD, gitu nggak main-main. Dimana investmentnya ini tujuannya adalah untuk mentokenize berbagai macam aset-aset yang dimiliki oleh si Damak ini sendiri ya, seperti real estate, data centers, dan juga physical properties di Mantra blockchain. Itu Januari loh ya. Dan di Februari kemarin dia baru saja mendapatkan juga Virtual Asset Service Provider License ya, jadi license dari Dubai Virtual Assets Regulatory Authority ya. Ini baru di Februari kemarin. Jadi baru dapat license dari Dubai ya, baru dapat pendanaan 1 miliar, tapi itu masih bisa tetap terjadi di altcoins. Begitu. Jadi sangat penting untuk kita tetap punya aturan 70-30 begitu ya. Ya kayak gue pribadi, mantra gue ada ya, tapi untungnya karena aturan 70-30 ya dibilang enak sih enggak ya, tapi ya oke, enggak stres begitu karena memang besarnya di BTC, menjadikan BTC sebagai fondasi kita begitu. Karena ya seperti yang kita bisa lihat ya, enggak ada ciri-cirinya, enggak ada bau-baunya, enggak ada, tiba-tiba boom ya. Di Januari masih bagus-bagus aja, Februari juga masih bagus-bagus aja. Secara struktur dia cenderung resilient ya, cenderung nahan begitu ya. Tiba-tiba sehari plak ya. Ya tapi kita masih sebenarnya harus nunggu lagi lah. Ini masih belum ada kejelasannya nih. Dan menurut gue yang paling penting adalah tim devnya menunjukkan bahwa mereka masih pegang token mereka. Begitu ya. Gue sempat baca lagi artikel yang sebelumnya ya, yang gue baca waktu di HP sebelum gue bikin nih video. Mereka mengklaim bahwa ini tuh kesalahan dari exchangers begitu ya. Ya tapi lagi dalam masa seperti ini tuh masih simpang siur lah. Kita lihat dulu aja mana pembuktian dia bahwa mereka tidak ngedam token mereka begitu. Ya kalau mereka ngedam token mereka ngerakpol ya sudah, tinggal diproses secara hukum begitu kan. Ya ini dia ya. Kadang-kadang project yang terlihat oke pun gak ada permasalahan gimana ya. Secara movementnya juga bagus, semua tiba-tiba bisa boom dalam sehari. Jadi sekali lagi penting sekali untuk kita tetap 70-30 ya. Oke, beres newsnya, masuk lagi ke chart. Untuk chart kita bisa di sini ya. Jadi ya kondisi BTC kan kita sudah bahas di weekly, itu yang mungkin sedikit menyeramkan ya. Jangan tebak-tebakan ya, jangan tebak-tebakan karena kalau gue lihat di komen udah mulai ada yang tebak-tebakan lagi. Wah ini pasti harus turun dulu. Enggak, ini harus naik. Waduh ya. Udah, jangan tebak-tebakan, santai aja ya. Tapi statistiknya kita sudah bahas ya. Saat terjadi weekly close yang higher high ya. Kayak contoh di sini aja ya. Kita bisa lihat kita nggak usah lihat lower low-nya, kita lihat high-nya aja ya. Ini kan high di sini ya. Lower high, lower high, lower high. Saat BTC berhasil ya membuat suatu higher high, nah momentumnya berubah. Ya, momentumnya berubah saat pecah struktur dari bearish menjadi bullish, reversal begitu ya. Nah, tapi kita harus ingat di masa-masa ini dia udah reclaim dan mantul di atas dari BSB. Nah, kali ini BSB-nya masih menjadi resisten. Itu aja perbedaan dasarnya. Makanya gue bilang kali ini cenderung lebih sulit dibandingkan dengan di 2024 begitu ya. Udah, tinggal kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan, bukan beberapa hari, tapi beberapa minggu ke depan, apakah BTC akan masih ke-reject oleh BSB atau tidak ya. Penentuan nih sebenarnya beberapa minggu ke depan begitu. Dan kalau sampai ke-reject lagi ya cukup menyeramkannya adalah ya mungkin dia harus duel lagi sama MA50. Kalau gua sih jujurnya males ya ada duel lagi sama MA50 karena kalau MA50 ini adalah safety belt kita begitu ya. Kalau udah kena safety belt tuh sedikit bikin deg-degan begitu ya. Oke, nah selanjutnya ya
gue sempat dapat masukan beberapa dari keluarga besar TCI ya, ada yang komen beberapa juga mengenai ini Global Liquidity Index ya. Belakangan cukup menarik ya, belakangan cukup menarik di mana ini itu ada kayak semacam offset berapa hari, setelah itu bisa menunjukkan ya bukan kesannya bukan menunjukkan lah, tapi bisa memperlihatkan potensi koreksi dan rally gitu ya. Nah, kayak kita bisa di sini ya di September awal lah ya masuknya ya. Nah, dia mulai drop nih ya si Global Liquidity Index. Nah, saat drop di sini mungkin orang berpikir loh kok ngepam bang ya. Nah, banyak yang berpikir bahwa ya ini hasil dari sini nih ya, dari ini yang nge-lag gitu kasarnya ya. Ini nge-lag, ini naik. Nah, tapi karena si Global Liquidity-nya melemah di sini, nah makanya di sini stagnan katanya ya. Nah, di sini stagnan akhirnya drop. Nah, tapi kalau kita lihat di sini sekarang ini kayaknya kepanjangan kalau gue ngomongin Global Liquidity Index ya. Gue ngomong GLI ya. Nah, saat GLI ini mulai meningkat, nah banyak yang berspekulasi bahwa ini nih waktunya lagi untuk BTC kembali meningkat sama seperti di sini nih ya. Nge-lag dulu ya. Karena waktu ini meningkat juga ini masih lower high begitu. Bener nggak patternnya selalu kayak gitu? Nggak selalu seperti itu ya. Sebelumnya patternnya lebih direct bahkan. Kalau kita lihat di sini saat drop market ngedrop ya. Saat dia rally ada rally begitu ya. Nah for now gue lihat sekilas ini masih patternnya itu apa ya, masih sedikit apa namanya random begitu ya. Sometimes seperti ini patternnya, atau lebih tepatnya kita statistiknya lah ya, statistiknya itu belum sekuat seperti BSB, belum sekuat seperti apa namanya teori cycle begitu ya, tapi punya potensi. Jadi gua akan mungkin oprek lagi, gua akan coba cari dari data yang kita punya ini apakah ada yang bisa kita pakai begitu ya, mungkin buat tambahan SOPTP atau mungkin untuk akumulasi lebih lebih ekstensif dan lain-lain ya. For now, gue masukin dulu ke kantong, cukup menarik datanya ya. Dan ya maybe at some point kita bisa pakai lagi gitu. Ya thank you untuk ininya, apa namanya, untuk suggestionnya begitu ya. Kalau cukup menarik, gue akan coba pakai begitu ya. Oke, balik lagi kita ke ini ya. Mungkin kita langsung aja lihat ke indeks dolar sama sebentar. Ini indikatornya gue benerin dulu, takut lupa ya. Oke, kita masuk dulu ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa di sini lanjut melemah ya, which is good in general. In general kita pengen indeks dolar melemah karena gue udah bahas ya bahwa indeks dolar ini paling gampangnya gini, lu bayangin kayak lu lagi lari tapi pakai pemberat kaki begitu. Nah, makin indeks dolarnya menguat, makin berat begitu. Udah sesimpel itu aja. Gitu, korelasinya seperti itu. Ya, jadi kalau kita pengen kripto lebih subur, lebih meningkat dengan kuat, ya lebih enak kalau pemberatnya dilepas begitu kan, atau pemberatnya mengecil lah minimal ya. Ya jadi itu aja, korelasinya sesimpel itu ya. Nah, sekarang terus melemah seperti ini ya, overall good untuk kripto begitu. Tapi baik lagi kita harus ingat juga tergantung juga sama demand dari kriptonya itu sendiri. Kalau demandnya dia lagi lemah ya susah juga lu mau ngomong gimana ya. Lu bilang, "Bang, ini si pemberat kakinya udah ringan loh." Iya, tapi yang lagi larinya lagi sakit begitu, lagi nggak ada tenaga ya susah begitu. Jadi ingat, penguatan dari kripto itu dua. Yang pertama demand dia sendiri ya, berarti banyak yang tertarik nggak untuk beli kripto tersebut ya, bisa BTC, bisa OTS, bisa apapun juga gitu ya. Tapi ya mostly lebih ke BTC lah ya, karena OTS lebih cenderung mengikuti BTC. Nah, yang kedua adalah seberapa berat sih pemberat yang dibawa gitu. Kalau pemberatnya terlalu berat, nah susah juga buat lari kan gitu ya. Oke, next BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini kemarin terjadi sebenarnya rally tapi ada wick yang cukup tinggi begitu, dan wicknya mendekati ke higher high sebelumnya begitu ya. Nah, sekarang mungkin lagi masa-masa konsolidasi nih ya, masa-masa konsolidasi akan dijemput oleh MA20. Nah, mungkin masa-masa konsolidasi ini terjadi karena ya rally-nya udah lumayan panjang nih begitu ya. Nah, untuk balance sheet sendiri kita masih bisa di sini ya. Ya benar, ada rally di sini ya, dan kita bisa lihat juga korelasinya ya, saat dia rally, saat ada peningkatan balance sheet ini ya, yang terjadi adalah BTCD mulai hilang momentum nih. Waktu drop kan subur nih, wah naik ke atas ya. Tapi waktu ada peningkatan balance sheet mulai ya, oke, coba kita lihat dulu, wait and see. Ini mirip-mirip juga di sini nih ya. Saat turun ya oke ya, cenderung naik lah ya. Tapi waktu dia seperti ini, nah mulai ada koreksi begitu ya.
Tapi tetap stick with 70-30 or 60-40, tetap besar di BTC ya. Ingat bahwa liquidity-nya masih kurang begitu. Saat kurang liquidity, sulit untuk kita bisa mendapatkan altcoin season atau inilah in general altcoin bisa lebih subur gitu. Susah ya. Jadi saat lu gede-gedean di altcoins, lu mengambil resiko lebih besar dengan potensi profit lebih kecil. Nah, nggak worth it kan? Nah, banyak orang yang udah gue ngomong kayak begini masih tetap enggak. Ya sudah, akhirnya banyak yang ancur-ancuran kan? Begitu. Nah, itu kenapa pentingnya 70-30. Dan kalau gue bisa ngomong seperti ini, kenapa? Karena ya gue nggak jualan kelas. Lu gini, coba ya kita pakai logikanya nih. Kenapa orang jualan kelas harus selalu ngepom-pom alts? Karena mereka akan marah kalau misalkan disuruh beli BTC gitu ya. Lo kebayang gak lo masuk kelas berapa belas juta atau berapa puluh juta gitu ya. Pas masuk dibilang belilah BTC. Langsung dilempar pisang kayaknya ya. Nah tapi karena gue gak jualan kelas, ya sudah gue jadi bisa aja enak ngomong ya. Sudah 70-30 gedenya di BTC. Begitu ya. Ya jadi mungkin itu dia lah mungkin kenapa dukun juga kayak doom to fail dari awalnya. Karena ekspektasi juga dari orang-orang yang masuknya. Kalau disuruh beli BTC akan wah ini gila gue bayar belasan juta cuma disuruh beli BTC begitu kan ya tarik-tarikan juga sih ya jadi ya makanya lebih gampang para dukun untuk ya udah aja ngedukun altcoins akan begini begitu memberikan janji-janji manis begitu ya ya bukan pembenaran buat dukun tapi ya itu mungkin psikologisnya kenapa dukun ngepom-pom terus alts begitu karena ya dia akan dimaki kalau dia ngomongin BTC gitu wah gue bayar buat beli BTC gila lu gitu ya nah ini enaknya gue nggak ada kepentingan ya gue ngomong aja faktanya BTC lebih aman apalagi di masa-masa seperti ini begitu ya oke nah selanjutnya untuk ya April kan katanya akan ada tapering apakah ini awal dari tapering maybe ya. Nah ya kita juga sudah lihat data-data CPI, PPI, PCE, it's doing good, cenderung turun ya, cenderung mendekati ke target the Fed di sekitar 2%-an, 2% rendah lah begitu ya. Nah ya semoga ini bisa menjadi trigger awal, bukan cuma sekedar tapering QT, tapi benar-benar bisa berhenti QT-nya begitu ya. Dan nanti kalau misalkan didukung lagi dengan tingkat pengangguran US yang meningkat, which is sekarang masih belum sih ya. Kalau kita lihat di sini, coba ya unrate. Nah sini ya, unemployment rate, aduh sebentar, compare harusnya ya. Nah, unrate, di sini ada. Nah, tingkat pengangguran US mulai meningkat, tapi belum ekstrim begitu ya. Nah, kalau sampai ini terus meningkat, lalu inflasi udah kena 2%, ya. Nah, itu potensi untuk bisa terjadi QE lebih besar, begitu. Ya, sekarang kita berharap QT berhenti dulu, ya. Tapi kalau sampai ini terus meningkat, ya, tingkat pengangguran di US terus meningkat, CPI, PPI, semua data inflasi turun, ya. Nah, udah, itu si Trump pasti akan langsung meneror si Jerome begitu ya kemarin aja udah diteror sekarang apalagi begitu dan tentunya itu juga mungkin akan ditambah juga dengan interest rate yang turun. Nah kalau interest rate sudah turun, balance sheet sudah meningkat, sudah masuk ke masa-masa QE, wah udah itu ya ekstra subur dan ya kalau lu berharap pengen terjadi altcoin season ya di masa itu begitu ya selama itu belum terjadi ya kita hanya bermimpi kalau seperti itu. Nah kalau gua gini punya mimpi, punya harapan untuk masa depan itu bagus banget, bagus. Gue juga sering kok bermimpi begini gitu dan itu menurut gue visualisasi seperti itu bagus ya. Tapi kalau di dunia investasi itu nggak bagus begitu untuk bermimpi, berharapan berlebihan. Nggak, kita bereaksi aja ke market. Datanya belum nunjukin, ya jangan mau percaya orang cuap-cuap begitu karena banyak sekali kan yang cuap-cuap di 2024. Faktanya apa? Faktanya hancur kan odds. Nah ya itu. Ya, jadi stick with 70-30 please ya. Oke. Dan bahkan gini ya, banyak orang berpikir bahwa kayaknya oke bang 70-30 nanti kalau udah altcoin season kita TP semua BTC. Nggak perlu, lu biarin aja tuh 30% bengkak sendiri. Serius. Ya jadi ya sebenarnya serius 70-30, 60-40 tuh udah enak banget. Ya udah kayak otomatis begitu ya. Ya, tapi baik lagi sih ya, ujung-ujung ngancurin tuh ya keserakahan kita. Begitu waktu kita ngerasa, ini kita bisa nyolong duluan nih ya, bakal altcoin season duluan nih ya. Atau kita ngerasa bahwa, wah kita duluan sebelum semua orang. Ya duluan minus ujung-ujung aja ya. Oke, next. Kita langsung aja masuk ke economic calendar. Hari ini nggak ada apa-apa ya.
Hari ini masih hari Selasa sesuai dengan pembahasan DCWT waktu hari Minggu ya. Sorry, Selasa. Hari Senin. Kok jadi Selasa, sorry. Hari Senin. Hari Senin nggak ada apa-apa, nggak ada bintang 3 lebih tepatnya ya. Jadi ya sudah, kita bisa lebih fokus ke TA saja ya. Oke, beres. Kita masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini belum ada setup futures karena langsung jebol ya. So for now langsung aja ke spotnya. Untuk spot ada di MA20 yang sebentar lagi akan confluence dengan 82.500. Jadi ya udahlah, gua hitung satu aja sekarang. Lalu buy limit selanjutnya di angka 81.000 lebih 65 USD dan di 78.547 ya. Gue ingatkan sekali lagi ya, untuk DCA jangan diulang-ulang di tempat yang sama gitu. Dulu sempat ada yang ini bang peluru gue habis, loh udah habis, gue mikir padahal baru 4 posisi. Ya soalnya gini bang, waktu turun gue beli, naik, terus turun lagi gue beli lagi, oh ya habis kalau kayak gitu ya. Sebenarnya cuma perlu sekali saja. Misalkan di sini ya ada support 1, 2, 3, 4 ya. Nah udah cuma perlu 4 kali aja gitu. Mentok-mentoknya 2 kali deh ya. Kalau buat lu yang misalkan bang gue cuma BTC doang bang, nggak ada alts, nggak ada yang lain-lain, oke lah. Maksimum 2 kali satu support begitu untuk di DCA. Jangan diulang-ulang, kalau diulang-ulang habis gitu ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sama belum ada setup futures. Spotnya juga bisa dibilang setupnya sama di angka 1536,9 dan di 1429,8 ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ya, gua ada wejangan tipis dan super simple lah ya. Hati-hati untuk para newbies untuk data, lebih tepatnya bukan data ya, konten yang lu konsumsi begitu. Gue perhatiin belakangan gitu lu mulai banyak konten-konten yang ya sedikit-sedikit begitulah ya, ya luar dan dalam negeri ya. Jujur gue lebih banyaknya luar sih dibandingin dalam negeri ya. Mungkin satu yang masih lebih banyak nonton yang dalam negeri. Gue lebih banyak yang ngeliat yang di luar. Itu cukup banyak influencer-influencer tuh yang waduh ya ngasal aja gitu ngomong wah bla 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 gitu ya. Wah ini gila juga ya. Jadi hati-hati, jangan cuma percaya kalau orang ngomong wah BTC bahaya akan seperti ini, BTC akan ngedam ke sini, BTC akan ngepam ke sini. Enggak ya, jangan mau dengerin orang-orang yang ngomong seperti itu, kecuali dia ngasih datanya apa, kenapa lu bilang bisa begitu ya. Kalau lu cuma bilang karena akan ada news tertentu, itu benar-benar bullshit banget ya. Gue capek ngedengarnya gitu ya. Wah karena akan ada news ini maka BTC akan harga ini. Itu tebak-tebakan murni, serius ya. Jadi hati-hati untuk para newbies, jangan percaya begituan. Lihat fakta data statistiknya gitu. Jangan cuma dengar kasarnya janji manis atau bukan FAT ya, FAT lah maksudnya, FAT dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu ya.
Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan seperti biasa kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.